Sultanil Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilan wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil alam Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjarwi Sayyid Syekh Al-Banjarwi Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail wa khususan ila ruhi Sayyidina Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidina Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa khususan ila ruhi Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah ya'li darajatin bil jannah yu'idu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim waj'alna min hizbihim wa amitna ala millatihim wa ashrna bi zumratihim wa adkhilna jannata ma'ahum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Salatu wassalamu alayka ya Habib Rabbil Alamin. Salatu wassalamu alayka ya Imam al-Anbiya wal Mursalin. Salatu wassalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Salatu wassalamu alayka ya Rahmatan lil Alamin. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal majnunu bi'alamatin fahuwa malus sultani wa ummaluhu wa maluman la kasbalahu illa minan niyahati aw bai'il khamri awir riba'i awil mazamiri wa ghairi zalika min alatil lahwil muharramati. Wa ammal maznunu adapun harta yang disangka kuat haram, harta yang dizonkan atau boleh jadi 70% dianggap haram, tapi disangkanya itu bi'alamatin dengan ada tanda-tandanya. Maksudnya ini harta disangka kuat haram. Kenapa disangka kuat haram?
karena ada tanda-tandanya, tanda-tanda yang jelas bahwa maka bermula ia yang disangka haram karena ada tandanya, malus sultan, yaitu harta pemerintah. Tapi bukan pasti haram lah, tapi disangka kuat haram. Tapi sangka kuat haram ini karena ada tanda. Karena ada tanda. Yaitu harta sultan, harta pemerintah. Wa ummaluhu, dan pegawai pemerintah. Seperti gubernur, menteri, wali kota, dan lain-lain. Lalu bolehlah kita mengambil harta pemerintah tersebut. Secara bacaan dia disangka haram, tapi kada pasti haram. Bolehlah kita mengambil pemberian pemerintah. Baca qauluhu wa malu ummalihi, ke bawah wa ikhtalafa al-ulama'u bi jawazihim fi hadzal zaman. Wa ikhtalafal ulama'u, dan berbeda pendapat para ulama fi jawazihim, bi jawaizihim, pada membolehkannya mereka harta pemerintah fi hadzal zaman, pada zaman sekarang ini. Pakailah. Satu, dikatakan orang ya juzu lana akhzuha li'adami tayakkuni hurmatiha. Pendapat yang pertama, ya juzu boleh, tapi ini qillah. Oke. Tapi tetap pendapat. Ya juzu boleh lana bagi kita akhzuha, mengambil harta pemerintah. Apakah itu gaji pegawainya, apakah itu bantuan pemerintah, apakah itu pemberian pemerintah. Boleh mengambil. Kenapa boleh? Li'adami tayakkuni hurmatiha, karena tidak diyakini haramnya, karena tidak pasti keharamannya. Satu kaul. Waqila, dan dikatakan orang, la yahillu, tidak halal. Li'annal aghlaba fi hadza zamani, li'annal aghlaba, karena bahwasanya aghlabiyah, kebanyakannya, kebiasaannya, fi hadza zaman, pada zaman ini, ala amwalihim, kebanyakan harta mereka zaman ini, al-hurmatu, yaitu haram. Kebanyakan.
Mak, 4 nama nari, ya terserah. Ada yang membolehkan, bukan menghalalkan. Ya kada haram lah. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Gampang. Gampang deh. Kembali kepada kaidah kita belajar yang lewat. Kalau kada pasti halal, kada pasti keharamannya, ada yang memadahkan halal, ada yang memadahkan haram, berarti sama dengannya syubhat. Bisa ya? Gitu anunya ada ada kalau semalam imamnya tuh ada jelasan, berarti syubhat. Nah kalau syubhat menurut fuqaha boleh. Syubhat menurut ulama sufi kada boleh. Ya terserah aja. Bila kita mengambil berarti mengambil syubhat. Tapi syubhat 4 ulama fikih boleh. Berarti apa? Melihat sikun nairiah. Jadi orang bahari itu diterima jualah, diterima, tapi jangan dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan kita makan, jangan dimanfaatkan untuk ibadah, tetapi untuk sarana-sarana yang tidak itu. Contoh, diolahkan jalan kah, diolahkan pagar kah, diolah WC kah, pokoknya jangan di tempat ibadah. Itu tuh orang sufi gitu. Supaya apa? Supaya jangan terjadi fitnah aja. Karena mun kada nerima ini dan itu sudah terima aja. Terima aja, tapi penggunaannya jangan digunakan ke tempat ibadah. Nah, waqila inna salatahum tahillu lil ghani wal faqiri iza lam yutahaqqaq annaha haramun. Silatahum, qila dikatakan orang, inna silatahum, bahwa pemberian mereka, silatahum, pemberian mereka, tahillu halal, lil ghani wal fakir, bagi orang sugihkah nang menerima, wal fakiri dan orang fakir, iza lam yutahaqqaq, apabila tidak dipastikan, annaha haramun, bahwa dia haram. Contoh, taruhlah bagi orang berpandangan harta pemerintah kita ini campur-campur. Kenapa? Ada dari penghasilan nang haram, ada dari penghasilan nang halal. Mana penghasilan nang haram, Contoh, penghasilan pajak dari minuman keras. Pajak dari minuman keras penghasilannya. Pajak dari hasil prostitusi, pelacuran. Ada nang legal, wallahu alam. Dulu ada dulu ada tapi ini pindahnya ke Dada lagi, sudah ada lagi. Dulu di Surabaya itu ada ngarannya Dole. Dole itu tempat khusus pelacuran, tapi dikelola. Rasanya sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi masih ada lah. Pokoknya ini hasil haram. Ada lagi umpamanya hasil
perjudian umpama. Tapi banyak juga hasil nang haram nang halal pemerintahan ini banyak juga hasil nang halal nyampur kada. Nah, selama nang datang lawan kita ini kan berupa duit saja. Kita kawala memastikan ini duitnya nang dari hasil kada kawala. Kenapa? Karena ada pemerintah itu ada penghasilannya nang halal. Ada. Ini penghasilan halal aja, ini penghasilan. Tapi kita kada kawa memastikan bahwa duit yang diberikan oleh pemerintah kepada kita itu dari yang haram kada dipastikan. Nah, karena tidak dipastikan, maka menurut sebagian ulama pemberiannya itu halal. Ketika itu memang yang haram diberikannya, maka tuntutan kembali kepada yang memberi. Wa inna mattabi'atu 'alal mu'ti. Hanya saja tuntutan atas orang yang memberi. Waqila, dan dikatakan orang la yahillu min amwalihim syai'un li ghaniyin wala li faqirin izhum mausumuna bizulmi wal ghalibu ala amwalihim al haramu wal hukmu lil ghalib. Waqila, dan dikatakan orang la yahillu tidak boleh, berarti kada halal, berarti haram kada? Haram. Zalika itu pemberian pemerintah. Li fakirin, li ghanin, baik terhadap orang kaya wala li fakirin, namun tidak haram bagi orang fakir. Orang sugih nerima haram, tapi bila orang fakir kada. Kenapa? Izhum mausumuna bizulmi, karena mereka diciri dinamai dengan zalim. Karena pemerintah kalau memang zalim ya gitu. Wal ghalibu ala amwalihim, dan kebanyakan harta mereka al haram. Kalau memang hasil pemerintah ini kebanyakannya haram. Wal hukmu lil ghalib, dan hukum diambil nang kebanyakannya. Waqila, dikatakan orang yahillu zalika lil faqiri faqat. Kada boleh lah lali fakir. Kalau di atas tadi baik sugih ataupun orang fakir kada boleh. Nah, sekarang halal itu harta pemerintah tapi untuk orang fakir saja. Kalau di atas tadi orang sugih, orang fakir haram. Karena kebanyakan harta pemerintah itu haram. Menurut inilah, tinggal kita neliti harta pemerintah kita ini banyak haram ada. Bila aglabiyahnya haram, dihukum akan aglabiyah. Nah, satu pendapat lagi, boleh aja bagi orang miskin. Orang fakir boleh aja nerima pemberian pemerintah, tapi orang sugih kada boleh. Alasannya, illa kecuali ayyu ulama annahu ainul ghasab, kecuali diketahui bahwa hartanya itu benda rampasan. Falaisa lahu ayyakhuza malan, maka tidak boleh baginya mengambil hartanya illa liyaraddahu ala malikihi, kecuali untuk mengembalikan harta itu atas pemiliknya.
Wala haraja 'alal faqiri, dan tidak berdosa atas seorang fakir ayakhudha min amwali sultan, mengambil atau menerima harta pemerintah. Biilti kadang-kadang li'annaha, karena bahwasanya ingkanat milkuhu, jika adalah harta itu memang milik rakyat, memang milik orang miskin, fala raiba fi hilli, maka tidak ada keraguan fi hilli, pada kehalalan akhzil fakir, mengambilnya oleh seorang yang fakir. Wa in kanat min fayyi ushrin, jika adalah hartanya dari harta payyi, harta pai, rampasan perang, palil fakiri fihi hakun, maka bagi orang fakir pun di dalamnya ada hak. Wa kadzalika li ahli ilmi, demikian juga orang yang berilmu. Jadi orang nuntut ilmu, orang berilmu itu ada hak di kekayaan negara. Di nur kaul ini boleh aja mengambil ahli ilmi. Ini nah, ini penting pendapat Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Qala Aliyun ibnu Abi Thalibin, berkata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, man dakhalal islama, orang yang masuk Islam ta'ian, hal keadaannya ta'an, ridha, tidak dipaksa, wa qara'al qur'ana zahiran, dan membaca ia akan Quran secara zahir, palahu, maka boleh baginya menerima fi baiti malil muslimin, pada harta negara, kulla sanatin, setiap tahun, mi'atu dirhamin, 100 dirham. Orang masuk Islam, masuk Islamnya kada karena paksaan, dengan senang hati, dia belajar Quran, dia boleh menerima harta pemberian pemerintah setiap tahun. Berapa? 100 dirham. Dirham itu ya 100 dirham. Jika dia tidak mengambil di dunia, illam ya'khuzha fid dunya, jika tidak mengambil ia itu upah atau itu harta di dalam dunia, akhazha fil akhirat, maka dia mengambilnya di akhirat. Wa iza kana kadzalika, maka apabila adalah hukum seperti itu, orang masuk Islam diberi harta, maka demikian juga orang fakir. Kadzalika, demikian juga pal fakir wal alim, orang fakir, orang alim, ya'khuzani haqqahumah, boleh mengambil keduanya akan haknya dari negara, boleh. Habis, terserah deh. Kau kamu anu akan memahami kawala. Artinya bilihnya hendak kadang alih teh supaya keluar dari khilafiyah ini, jangan nanti jangan alih haram kah? Kada. Apa? Jangan. Ihtiyatan ba'apik. Kalau sudah ihtiyatan ba'apik min babil wara, bagian daripada wara. Itu akhirnya. Bilihnya memang menerima umpat kaul nang tadi ada jam boleh akan. Nih ada lagi kena deh penjelasannya nang lebih anu dalam kitab Minhajul Abidin. Ini ada dalam kitab
Sirajut Talibin ini lebih panjang. Tapi ini sudah lumayan paham, sudah jelas kalau sudah jelas. Wa malu man la kasbalahu illa minan niyahah, dan harta yang disangka kuat haram karena ada tandanya, tanda gawiannya, yaitu harta orang nang kadada diisi usaha kecuali menangisi meratapi upahan, gawian menangisi mayit, nangisi aja. Rupanya ada tradisi tradisi belanya menang kawa diupah menangis sedih apa diupah ini sebagai tanda. Kada tahu aja ini di mana adanya, kada tahu lah. Upah menangis dulu ujar ujar bila orang dompet menangis datang Cina mati menangis diberinya duit dulu. Oh ini wallahu alam lah. Nah kalau kena ini ada juga daerahnya mungkin kita kada di sinilah apa jadinya nangis berdiri kada. Kalau ada daerahnya bila orang umpat merasakan belasungkawa diberi duit, padahal upahan aja nih aku aja spesialis niyah aja gawiannya tuh. Nah ini maznun disangka kuat karena tandanya itu disangka kuat haram. Au bai'il khamri, atau menjual minuman keras. Tahu yang lain-lainnya minum lain pada minuman keras, sabu-sabu yalah. Nah awir riba atau riba, harta yang dihasilkan daripada riba. Awil mazamir atau suling wa gairi zalika, dan selain itu min alatil lahwil muharramati, daripada alat-alat lahwul muharramah yang melalaikan, yang diharamkan. Fa innaman, maka bahwasanya orang alimta yang mengetahui engkau anna aksara malihi haramun, bahwa kebanyakan hartanya itu haram, qat'an pasti tanpa ragu-ragu, pama ta'khuzuhu min yadihi, maka janganlah engkau pama ta'khuzuhu, maka barang yang engkau ambil dari min yadihi, dari hak tangannya, wa in amkana ayyakuna halalan, sekalipun mungkin adalah ia halal, nadiran hal keadaannya jarang, bahwa haramun, maka dia haram. Maksudnya ini orang kebanyakan hartanya haram, apalagi 100%, ini kebanyakan hartanya haram, enggak 75% hartanya haram. Sekalipun memungkinkan aja ada nang halal, namun jarang ini gawiannya aja lah 75% haram, bahwa haramun, maka dia haram, kada usah ditolak, haram. Kenapa? Li'annahul ghalibu ala zanni, li'annahu, karena bahwasanya ia yang haram, al-ghalibu, yaitu yang kuat, yang banyak, ala zanni, atas sangkaannya.
habis. Kemudian wa minal haramil mahdi ma yu'kalu minal awqab min ghairi syaratil waqib ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Baca. Umalihi wa malu man la tasbalahu illa man yahti aw bil khamri aw bil riba aw bil majamiri wa ghairi dhalika min allati min alati lahwi alati min allati apa alati alati min alati lahwi muharramati fa iman alimta an aksara malihi haramun anna aksara malihi haram aksara malihi haramun qad an famata kuduhu min yadihi wa in amkana an yakuna halalan nadiran fahuwa haramun li annahu al-ghalibu ala jami. Al-Fatihah.